podcast dadakan. Podcast ini tercipta karena tugas ya. Oke, aku sapa dulu ya guru-guru se-Indonesia. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Tentunya masih bersama saya si kecil imut, Uciliawati, yang akan memberikan info-info menarik. Dan kali ini infonya adalah seputar pendidikan. Kali ini Ucil ditemani bu guru cantik, namanya Bu Septi ya. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Ucil cantik. Terima kasih ya udah undang Bu Septi di podcastnya Ucil. Oke, boleh dong Bu perkenalan sedikit biar kenal. Ibu kan belum terkenal. Jangan salah, Bu Septi terkenal loh di sekolah. Tapi ya karena Bu Septi tuh gak hafal semua murid ya, namanya aja muridnya tuh 682 anak, jadi gak kenal gitu semuanya gitu. Jadi kalau di jalan Bu Septi iya kayak gitu sih ya. Jadi itu namanya kan terkenal kan. Ya, iya juga sih ya. Oke deh Bu. Silahkan Bu perkenalan aja langsung, oke? Oke, langsung saja ya. Nama saya Septi Wijayanti. Saya calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Pemalang. Saya biasanya mengajar bahasa Jawa di kelas 11. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Menurut Ibu, setelah 1 minggu lebih ini menjadi peserta calon guru penggerak Angkatan 5 ini, apa saja sih pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkesan buat Ibu? Oke, jadi Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau hal yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan itu sendiri itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka melalui pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, sebelum Ibu mengikuti diklat guru penggerak ini, menurut Ibu ya, murid itu apa gitu ya? Kemudian pembelajaran di kelas itu sebelum mengikuti diklat ini tuh seperti apa? Bisa Ibu ceritakan nggak? Bisa, nyeritainnya dari mana nih? Dari SMP apa dari saya SD nih? Dari sebelum lahir bisa. Nih, lama-lama bikin saya emosi nih ya Ibu ya. Oke, dari terserah saya aja lah ya ceritanya dari mana ya. Dari awal yang saya jadi guru itu adalah untuk mendidik generasi muda Indonesia menjadi manusia merdeka yang dapat membangun dan memajukan bangsa Indonesia merdeka. Merdeka. Ya. Sedangkan saya memilih untuk mengajar mapel bahasa Jawa itu karena memang dari kecil nih ya, dari segini nih ya, semenjak bisa membaca tuh di kelas 1 SD tuh ya. Buku yang selalu saya bawa itu ketika main sama teman-teman gitu ya. Itu buku Kawruh Basa. Nah, yang di dalamnya itu berisikan pengetahuan tentang bahasa Jawa. Nah gitu, saya dari kecil tuh ada passionnya gitu kan ya. Dengan bekerja sesuai dengan passion saya gitu ya, saya berharap dalam pekerjaan saya nantinya itu akan penuh warna dan semangat yang membara. Nah, keinginan saya dalam mengajari para siswa menjadi manusia utama sesuai dengan kodrat yang Allah berikan, yaitu apa? Menjadi khalifah di bumi. Nah, itu bersinergi dengan materi-materi bahasa Jawa yang ada di Serat Wedotomo karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Sekawan. Nah, buku tersebut mengajarkan tentang bagaimana para kesatria Jawa, yaitu generasi muda Jawa, berproses menjadi manusia utama. Bagi saya, murid adalah anak saya sendiri yang harus saya didik kepribadian dan intelektualnya agar siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Murid adalah prioritas saya dari 2010 di awal saya bertugas di SMK Negeri 1 Pemalang
sampai sekarang. Kalau misal ada tugas tambahan dari sekolah yang pada akhirnya mengorbankan murid, itu nanti saya stop, saya serahkan kembali ke sekolah. Kalau misalkan tugas tersebut bisa dikerjakan oleh tenaga administrasi atau staf tata usaha, alangkah baiknya jika tidak membebani guru, yang akhirnya dengan terpaksa meninggalkan kelas demi urusan tugas tambahan yang sama-sama beratnya gitu. Pada intinya pendidikan siswa dan pembelajaran di kelas itu adalah yang harus diutamakan oleh semua pendidik. Ada yang berubah nggak? Ada perubahan yang lebih baik gitu di pemikiran atau perilaku ibu gitu setelah mengikuti program guru penggerak ini? Menjadi calon guru penggerak di angkatan kelima ini adalah suatu keberuntungan untuk saya. Terima kasih untuk asesor maupun tim penyeleksi yang tidak mendengarkan keinginan pengunduran diri saya, sehingga saya tetap diloloskan ke tahap berikutnya dan akhirnya bergabung dengan guru-guru hebat lainnya di sini. Di Diklat Guru Penggerak ini, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama tentang modul yang sudah disediakan. Dari modul tersebut, saya merasa mendapat dukungan tentang apa yang saya lakukan selama ini. Saya lebih diarahkan lagi tentang makna pendidikan, sehingga sebagai guru pun saya merasa dituntun bagaimana cara mendidik anak. Dari bimbingan Maha Guru Indonesia Ki Hajar Dewantoro, yang beliau sudah tidak dapat lagi mengajar langsung para guru Indonesia, tetapi dari pemikiran-pemikiran beliau kita dapat menafsirkan dan menerapkannya dalam pembelajaran sesuai dengan tingkatan usia siswa dan sesuai perkembangan zaman. Perubahan signifikan justru terjadi pada mental saya agar tidak ragu lagi untuk selalu mengutamakan siswa dan menyampingkan hal lainnya. Selalu berusaha untuk memantaskan diri menjadi pribadi yang mencerminkan karakter budi pekerti yang diharapkan Ki Hajar Dewantoro agar siswa juga bisa ikut meneladani sikap kita. Keren kan? Keren. Oke, boleh deh ya Bu Septi ya, saya setuju aja gitu ya. Kemudian dari pemerintah barangkali ada perhatian gitu agar guru itu bisa fokus mengajar aja dulu. Kalau misal yang administrasi itu biar ada orangnya sendiri gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, program apa nih yang bisa segera Ibu terapkan biar kelasnya itu lebih baik lagi, pembelajarannya bisa lebih baik lagi dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro nih Bu? Kalau dalam waktu dekat ini ya biar itu terwujud gitu ya, kita harus pengayaan materi itu dengan memasukkan unsur-unsur budi pekerti. Itu adalah satu hal yang utama yang harus segera diterapkan karena bersinggungan langsung dengan siswa. Nah, melalui perubahan kurikulum bahasa Jawa dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 423.5/04678 tentang pedoman kurikulum muatan lokal bahasa Jawa jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2022, jadi baru kemarin ya. Pemerintah Jawa Tengah itu memberikan dukungan penuh untuk memasukkan unsur-unsur karakter pelajar Pancasila dalam setiap materinya gitu ya. Jadi menurut pendapat saya itu pemerintah Jawa Tengah itu sudah sangat antusias akan penerapan Merdeka Belajar dan penerapan karakter pelajar Pancasila ya. Bahasa Jawa dengan kearifan lokalnya adalah wadah yang tepat untuk menerapkannya. Di sisi lain, antusiasme pemerintah juga menjadi tugas yang berat bagi guru bahasa Jawa sebagai ujung tombak penerapan kurikulum bahasa Jawa, dikarenakan harus membulatkan suara para guru bahasa Jawa untuk bertekad mendidik siswa menjadi manusia merdeka, selamat dan bahagia sesuai dengan harapan pemerintah. Kalau suasana kelas yang Ibu bangun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tuh seperti apa Bu gambarannya? Suasana kelas yang kita bangun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah suasana kekeluargaan yang saling asah, asih, dan asuh. Saling asah dapat diwujudkan dengan cara belajar bersama tentang materi pelajaran sebagai tema pembicaraannya secara akademis. Guru juga belajar cara menuntun siswa dan berproses ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saling asih dapat diwujudkan dengan guru yang menyayangi muridnya dengan tulus, sehingga hal yang sama pun akan dilakukan murid kepada kita. Misal, dapat kita terapkan dengan memberi hadiah untuk murid yang mau aktif di kelas, menjenguk murid yang sakit, dan bisa juga berupa iuran kelas gitu untuk membawakan buah tadi murid yang masih sakit atau ada yang terkena musibah seperti itu.
Nah, saling asuh bisa kita wujudkan dengan saling menasehati sesama teman untuk kebaikan bersama gitu. Guru menasehati murid agar berbudi pekerti baik. Murid juga bisa memberi kritik dan saran terhadap pembelajaran yang telah dilakukan guru demi tersapainya tujuan pembelajaran. Wah, keren. Nah, saya kira cukup ya perbincangan kita di podcast kali ini. Nih, nanti kalau kelamaan nih malah nanti Bu Septi nih yang jadi hostnya gitu kan. Secara suaranya lebih merdu Bu Septi gitu daripada aku. Nah, terima kasih Bu Septi atas kedatangannya di podcast dadakan saya ini. Nanti ada oleh-oleh sedikit dari kami. Apa? Oh, belum beli Bu, jadi nggak jadi ya, jangan jadi ngasih oleh-oleh ya, maaf ya Bu. Terima kasih saja buat Bu Septi. Dan ini kayaknya biar keren kita closingnya harus bareng-bareng ya Bu ya. Nanti kita ngucapin salam guru hebat, salam guru penggerak bareng-bareng ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.